Apa sih hal yang udah pengen dilakukan, udah mungkin direncanakan, udah dipikirkan, tapi masih sekedar wacana. Tapi kenapa sih Tuhan tetap menciptakan dunia, bumi dengan manusianya, padahal sudah tahu bahwa itu akan jatuh dalam dosa? Karakter Allah itu dia itu selalu konsisten terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia udah janjikan gitu. Jadi ya sebagai ciptaannya, dan kalau misalkan aku mau mempunyai hubungan yang baik juga dengan Tuhan, ya aku harus sama seperti dia gitu, supaya kita ada koneksinya. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Tanpa terasa, kita sudah masuk di dalam pelajaran yang baru di kuartal baru, kuartal keempat dari tahun 2023. Dan sepanjang 3 bulan ke depan, 3 bulan terakhir dari tahun ini, kita akan mempelajari satu judul yang luar biasa. Bukan hanya secara teori, tetapi kita juga akan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Judulnya adalah Misi Allah, Misi Saya. Dan saya senang sekali menyambut teman-teman yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah datang, menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama. Dan tentunya juga kita senang untuk menyapa teman-teman yang telah juga hadir bersama di dalam diskusi kita walaupun secara online. Dan mereka telah menuliskan komentar mereka di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Untuk yang pertama saya minta Lana untuk membacakan. Oke. Ini dari Willis Sui. Halo semua, semoga kita semua sehat-sehat. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Terima kasih sudah menjelaskan pelajaran Sekolah Sahabat dengan sangat-sangat baik. Semoga menjadi berkat kepada pendengar semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan selanjutnya Pendeta. Saya nggak tahu apakah ini dari 2 orang atau 1 orang ya. Dua ya. Pertama dari Jill Shell, dia katakan Shalom Pastor, sangat jelas dan mengerti, menjadi berkat bagi kita yang mengikutinya. Sementara satu lagi dari Cika Ringkuangan, dia katakan amin untuk firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya Kevin silahkan. Ini saya bacakan dari Ruspita Bondior. Shalom semua, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Tuhan memberkati pelayanan kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali bisa mendapat feedback dari teman-teman. Ataupun juga kalau misalnya ada masukan, ada saran, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, pertanyaan juga ada nanti untuk sesi tanya jawab. Dan kita senang untuk dapat membacakan kesaksian dari teman-teman yang telah merasa terberkati dengan adanya program Diskusi Sekolah Sahabat ini. Dan saya teringat juga ada salah satu pemirsa kita di Cikarang, ini Kevin dari Cikarang, sudah sempat dikunjungi oleh tim dari tim doa Hope Channel Indonesia. Dia katanya salah satu program terfavoritnya adalah Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kita sudah datang, kita sudah mendoakan, sudah memberikan buku-buku juga kepada dia. Dan kalau tidak salah namanya Bapak Huta Barat, jadi salam Bapak Huta Barat, semoga menyaksikan Diskusi Sekolah Sahabat dan kami senang Bapak mengikuti diskusi ini sehingga bisa mempelajari firman Tuhan. Nah, di tangan saya sudah ada buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan jika teman-teman rindu untuk memilikinya, mungkin di tempat Anda sulit untuk mendapatkan akses terhadap buku ini, ataupun juga teman-teman yang senang untuk belajar bersama tapi tidak memiliki, silakan hubungi kami di nomor call center Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca Anda, dan kami akan mengirimkan buku ini secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Biasanya setiap triwulan kita mengirimkan sekitar 40-50 buku dari pemirsa-pemirsa yang telah meminta kepada kami. Puji Tuhan, semoga ini dapat menjadi berkat juga bagi saudara-saudara sekalian. Ya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan sesuatu. Sepanjang triwulan ini kita bukan hanya akan belajar, bukan hanya akan berdiskusi, tetapi juga akan ditantang untuk mulai melakukan misi Allah bagi kita. Namun sebelum kita dapat melakukan misi Allah ini, sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah yang memiliki misi.
Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran pertama dengan judul Misi Allah bagi kita. Bagian pertama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Untuk memulai diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Lana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga pada saat ini kami boleh berdiskusi bersama. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti apa misi Engkau sehingga kami boleh melaksanakannya, Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Karena ini adalah pelajaran yang baru, set pelajaran yang baru, Pendeta ya. Biasanya di bagian pendahuluan itu ada cerita mengenai pelajaran kita sepanjang kuartal ini, sepanjang triwulan ini. Dan menarik sekali bahwa pelajaran atau cerita di awal pendahuluan itu ada tentang orang-orang yang terjebak di dalam rawa, lalu orang-orang di desa sekitarnya, mereka berdiskusi, mereka merencanakan bagaimana untuk menolong orang-orang ini, tetapi tidak kunjung melakukan sesuatu, hanya sebatas majelis saja. Ya, oke. Nah, mungkin pertanyaan pendahuluan kepada teman-teman yang ada di sini. Apa sih hal yang udah pengen dilakukan, udah mungkin direncanakan, udah dipikirkan, tapi masih sekedar wacana? Biasanya kenapa nih belum bisa dilakukan? Dari Lana, silakan. Oke, kalau untuk pribadi ya, biasanya diet sih. Karena tiap kali memutuskan diet, itu pasti ada aja godaannya gitu. Entah tatonya dapat coklat dari saudara atau teman. Dari pendeta. Iya, bisa jadi. Atau tiba-tiba diajak makan. Dan diajak makannya tuh di tempat yang enak gitu kan. Jadi kayak, wah besok lagi deh dietnya. Ini kayaknya mewakili wanita-wanita hampir di seluruh dunia kayaknya. Betul. Karena diet starts tomorrow ya. Oke, kalau dari Kevin apa Kevin? Kalau saya berhubung Jakarta ini semakin kotor, sebenarnya udah lumayan lama pingin keluar dari Jakarta. Nyari tempat yang lebih enak lah udaranya. Cuman ya hampir belum kesampaian. Karena satu sisi sayang juga kalau keluar dari Jakarta, banyak pelayanan-pelayanan di Jakarta yang kayaknya harus ditinggalin gitu kalau terlalu jauh. Jadi masih memikirkan, sedangkan kalau dekat dengan Jakarta, kok kayaknya tanah mahal semua gitu. Betul. Seperti itu lah. Oke, thank you Kevin. Nah, kalau pendeta? Ya jujur ya, tapi inilah memang karena kemalasan lah mungkin ya. Jadi saya udah ada rencana, ini cukup lama rencananya. Mau buat materi-materi pelajaran Alkitab itu dalam PowerPoint, dalam Word. Lalu ya ini di video kan. Karena orang sekarang kan udah malas baca ya. Maunya lihat aja gitu, lihat udah jadi kan gitu. Lalu kemudian mereka melakukannya ke tempat yang lain. Kan begitu. Nah, tapi ya gitulah sampai sekarang udah mulai. Sudah ada beberapa paragraf nggak jadi-jadi. Bible study khusus ya. Khusus Bible study untuk apa namanya, untuk baptisan, kira-kira begitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Nah, kita pekan ini akan belajar mengenai misi Allah. Dan ini dibuka dengan cerita Adam dan Hawa.
di Taman Eden. Karena di sini dikatakan asal mula dan tujuan dari misi ada di dalam Allah saja. Misi ini bukan dimulai dari Abraham atau dimulai dengan Musa atau bukan juga dengan kedatangan Yesus sendiri, tapi dimulai ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mungkin pertanyaannya, apa sih misi Allah pada awalnya ya, sebelum jatuh ke dalam dosa di penciptaan ini, apa sih misi Allah bagi manusia, Kevin? Oke, jadi kalau kita bicara misi Allah, sepertinya bahkan ini sudah mulai sebelum aku rasa manusia diciptakan juga gitu kan. Karena tentunya kita tahu bahwa manusia itu bukan satu-satunya juga makhluk yang ada di alam semesta ini gitu kan. Jadi Tuhan sendiri memiliki misi yang mana dia itu ingin untuk berelasi. Dia ingin berhubungan gitu, memiliki suatu hubungan, dan itulah makanya kita bisa mengerti salah satu karakter Allah yang paling biasanya kita mengerti adalah kasih itu sendiri gitu. Dan kasih itu memerlukan hubungan gitu. Kalau nggak ada hubungan, nggak ada relasi apa-apa, ya nggak mungkin ada kasih. Gitu. Jadi mungkin itu. Oke. Kalau dari Lana? Setuju dengan Ko Kevin bahwa tujuan Allah, misi Allah, kenapa dia menciptakan manusia, bahkan dunia dan segala isinya ya untuk mempunyai hubungan dengan manusia itu sendiri. Dan kalau mungkin kita masih ingat pelajaran kita di kuartal yang lalu tentang penyembahan, itu adalah salah satu misi Tuhan juga, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan juga. Jadi ya berhubungan, kurang lebih seperti itu. Oke, Pendeta? Itulah sebabnya Allah kita ini berbeda dengan yang lain di dalam misinya. Ya, bahwa kalau barangkali kita membuat sesuatu, ya tapi mungkin untuk menjadi punya orang gitu ya. Saya buat sesuatu untuk orang lain gitu. Seperti saya bilang tadi, saya mau buat presentation untuk Bible study. Ini rencananya untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Tapi not necessary supaya orang ini punya hubungan dengan saya kan. Ya udah, ya kau bisa gunakan itu. Terserah mau modifikasi atau segala macam. Tapi Tuhan tidak. Dia membuat seseorang lah bilang, atau membuat orang, membuat manusia, membuat ciptaan. Bahkan termasuk sama pepohonan. Supaya dia ada kontak. Jadi dia selalu bersama dengan ciptaannya. Itu yang saya. Jadi saya tidak menambahi. Saya hanya kagum-kagum saja ya. Oke, puji Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan menciptakan bukan hanya tadi seperti yang Kevin katakan, alam semesta ini bukan hanya di bumi ini, tetapi kita percaya di planet-planet lain ada manusia-manusia lain atau makhluk-makhluk lain yang Tuhan ciptakan sehingga Tuhan bisa berhubungan, berelasi gitu ya. Tetapi di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu nih bahwa ketika menciptakan dunia, ciptakan bumi, bahkan menciptakan seluruh alam semesta ini ada resiko. Yang pertama ada resiko. Tetapi di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu bahwa bumi ini akan pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman. Banyak saya tahu yang bertanya seperti ini, tetapi walaupun udah sering juga sih ditanyain dan sering juga dapat jawaban, tapi kenapa sih Tuhan tetap menciptakan dunia, bumi dengan manusianya padahal sudah tahu bahwa itu akan jatuh dalam dosa? Lana? Ya, seperti yang Kak Yola tadi udah bilang ya, bahwa Tuhan ini tahu bahwa kedepannya manusia pasti akan jatuh ke dalam dosa. Cuman lagi-lagi dia juga percaya pada hasil ciptaannya. Jadi Tuhan udah menciptakan manusia dengan akhlak yang mulia, kekuatan intelektual yang tinggi, bahkan serupa dengan Tuhan kan. Dia menciptakan manusia seperti yang dikatakan dan Tuhan tetap yakin karena dia juga udah memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa seperti dikatakan di dalam Kejadian 26 ayat 16 dan 17. Cuman ya, dan karena bentuk kasih Tuhan, makanya dia kasih power of choice kepada manusia. Ya, walaupun ada kecenderungan untuk jatuh, tapi Tuhan tetap mempercayakan kepada manusia itu apakah dia pada akhirnya nanti akan memilih untuk berdosa atau untuk tetap setia kepada Tuhan, mempercayai apa kata-katanya yang Tuhan sudah katakan kepada mereka untuk menjauhi pohon itu dan bahkan tidak memakan buahnya. Oke. Beda ya,
kemahatauan Tuhan dengan takdir itu sudah jelas bahwa itu berbeda. Manusia tidak ditakdirkan untuk jatuh dalam dosa. Tapi contohnya kalau saya tahu bahwa ketika saya melakukan ini saya akan mendapatkan hasil yang buruk, tentunya saya sebagai manusia saya tidak akan memilih yang itu mungkin ya. Nah tapi ini Tuhan udah tahu nih. Walaupun ya benar sih ada kebebasan memilih, tapi Tuhan udah tahu gitu. Kenapa tetap dilakukan, Kevin? Aku rasa ini menyentuh sifat dari Tuhan itu sendiri gitu. Bahwa Tuhan yang adalah kasih, dan dia kayak tadi kita bilang misinya itu adalah untuk memiliki suatu hubungan gitu. Dan ini hubungannya ini berbeda kalau misalnya dengan seorang oknum yang bisa memilih dengan sesuatu yang diprogram. Ya kan, diprogram untuk melakukan apa yang dia inginkan dilakukan gitu kan. Jadi dari itu sendiri ketika Tuhan menciptakan bukan hanya manusia, bahkan seluruh makhluk surgawi, ada satu resiko yang mana ya dosa itu bisa saja masuk. Dosa itu bisa saja dipilih, ya kan, karena ada kebebasan memilih. Oleh sebab itu ya Tuhan tetap harus, ya aku nggak bilang bahwa Tuhan harus ya, karena Tuhan nggak dikekang oleh siapapun gitu. Tapi oleh karena sifatnya dia seperti itu, ya ini akan berjalan gitu. Entah itu nanti akan berjalan. Mungkin aku kasih ilustrasi seperti inilah. Kita orang tua, ya kan. Siapa sih orang tua yang nggak tahu ketika dia punya anak itu kemungkinan akan bisa melawan. Betul. Ya kan? Betul. Saya orang tua gitu. Saya tahu, saya lihat dari semua orang yang lain ini punya anak-anak, mereka akan ada ngelawan, mereka akan, tapi tetap aja kita memilih, oke, saya tetap memilih saya mau punya anak gitu. Jadi aku rasa Tuhan pun ya seperti itu, meskipun dia tahu bahwa ya ini kemungkinan akan ada yang melawan, kemungkinan ada yang akan jatuh ke dalam dosa, ya tetap ini harus dijalankan gitu. Meskipun nanti akhirnya ya kalau kita curang sampai ke akhirnya ya semuanya akan baik-baik saja lagi gitu kan, semuanya akan dipulihkan gitu. Ya betul. Seperti itu. Dan itu kembali lagi ke sifat Allah ya. Jadi nggak bisa menyangkal sifat Allah sendiri gitu. Allah nggak bisa menyangkal sifatnya sendiri. Nah pendeta, apakah misi Allah ini berubah ketika di awalnya sebelum jatuh dalam dosa? Bahkan bukan cuma untuk manusia ya. Ketika tadi Kevin bilang Tuhan menciptakan makhluk-makhluk surgawi, dan itu kita tahu Lucifer pada akhirnya memilih untuk tidak menurut kepada Tuhan. Apakah misi Allah itu berubah ketika manusia jatuh dalam dosa? Saya juga belajar ini dari pelajaran kita yang pertama ini ya. Ini luar biasa. Dari pertama saja sudah langsung kita termangu-mangu ya, terbelalak ya dengan pelajaran pribadi. Dan saya rindu untuk ajak kita untuk lihat sejumlah statement yang dibuat dalam pelajaran sekolah sahabat, termasuk masalahnya buku ini nggak ada penuntun gurunya ya. Oke lah. Tapi ada beberapa hal yang saya suka untuk bagikan. Dan ini ya saya dapat baru setelah mempelajari ini ya. Mungkin konsep sudah ada, tapi ini clear sekali dia sampaikan ya. Coba yang pertama ya, ada di bagian mana ini? Hari Minggu ya. Bahwa pada waktu, katakanlah pada waktu ketidakpenurutan ya, pemberontakan itu atau kejatuhan itu, maka katanya itu mengubah rencana asli Allah, bukan hanya rencana katanya, tapi juga tujuan. Ya. Nah sekarang apa rupanya original plan dari Allah? Tadi kita sudah dapatkan ya, Bro Kevin sudah sentuh tadi itu, relationship. Itu yang pertama. Nah kalau itu apa yang berubah? Ya berubah. Yesaya 59:2 itu ayat yang paling pamungkas ya bicara tentang ini ya. Ada perubahan. Tadinya relationship itu mungkin face to face ya. Ada meeting point, ada tempat kita bisa dating dengan Allah kita. Sekarang jadi berubah. Karena ada kejatuhan, dosa itu kemudian menjadi penghalang. Kita nggak bisa lagi bertemu dengan dia secara langsung. Kalau mau dipaksakan juga, kita nggak kuat nanti. Makanya dalam banyak perkara, khususnya di perjanjian lama itu ya, bahwa ada teofani, penampakan Allah dalam kemuliaannya, entah api kah itu, entahkah suara itu, entah apa begitu. Jadi ada perubahan memang ya. Tapi ada lagi yang lain. Jadi rupanya katanya kejatuhan itu apa ini istilah shifted ini, bergeser ya. Shifted ya, shifted God's mission. Apanya yang bergeser? Dimensinya.
Jadi ada new dimension katanya, karena setelah kejatuhan katanya Allah ini, misi Allah ini ya menjadi apa ya, inisiatif untuk menyelamatkan. Ya tadinya kan untuk ya kan masih baik ya, ini kondisi masih baik tadinya, tapi sekarang sudah jatuh nih. Ya jadi gimana dong? Gak bisa lagi dong bersama-sama. Ya udah di redeem ya supaya mereka ditebus kembali ya. Kira-kira begitu ini saya perhatikan. Jadi hubungan ya. Dan ketika jatuh memperbaiki hubungan itu ya. Memperbaiki hubungan itu. Memperbaiki hubungan itu. Makanya jadi dimunculkan untuk menebus itu ya, modelnya seperti itu. Ya. Oke. Dan luar biasa bagaimana ketika kita melihat pelajaran kita, kita sepanjang pekan ini kan kita akan melihat siapa atau sifat-sifat karakter dari Allah yang memiliki misi itu. Di pelajaran hari Minggu Allah yang menjangkau kita, Allah yang punya inisiatif gitu, Allah yang lebih dahulu, walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh, tapi Allah yang lebih dahulu mendatangi mereka. Dan itu segera kelihatan, nggak nunggu lagi, nunggu misalnya berapa lama gitu, setahun misalnya. Ya. Jadi di ayat hafalan kita juga tadi dikatakan Tuhan datang kepada manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Nah ini menarik nih pertanyaan, di manakah engkau? Apa sih artinya kalau dari Lana? Kalau dari aku pada saat aku mempelajari ini, sebenarnya Tuhan pengen tahu ketika ditanya di manakah engkau itu responnya Adam dan Hawa seperti apa, dan pengen tahu keadaannya mereka itu seperti apa. Terutama mungkin karena Tuhan tahu bahwa ketika mereka berdosa, mereka akan pasti menyadari bahwa mereka itu telanjang, tidak memakai pakaian kemuliaan lagi kan. Nah, jadi Tuhan pengen tahu apa reaksi mereka gitu. Tapi seperti yang kita udah tahu, reaksinya manusiawi sekali ya. Langsung mencari-cari alasan. Dan jadi bukannya mengakui atau memohon ampun, tapi langsung mencari-cari alasan, bahkan mencari satu objek yang bisa disalahkan. Itu dari aku. Oke. Kalau dari Kevin? Jadi balik lagi tadi di dalam hubungan ini gitu kan, Tuhan pengen tanya gimana nih hubungan kita. Soalnya Tuhan pengen tanya itu gitu kan. Soalnya kan ya ekspektasi Tuhan adalah sebenarnya mereka yang menuruti Tuhan gitu. Ketika Tuhan bilang jangan makan buah itu, buah pohon yang dilarang itu, ekspektasi Tuhan sebenarnya adalah seperti itu. Karena kan ya saya sudah kasih tahu gitu kan, tapi ternyata di dalam hubungan ini ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Sehingga Tuhan tanya gimana nih? Dan ya mungkin ya karena kita tahu Tuhan sebenarnya tahu mereka ada di mana, mereka sembunyi di mana, Tuhan tahu gitu. Bahkan sebelum ini semua terjadi, sebelum kejatuhan ini terjadi pun, kalau kita belajar di Alkitab kita, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah bikin rencana bagaimana menebusnya. Jadi Tuhan sebenarnya bukannya masalah, saya nggak tahu di mana ini Adam sembunyi, tapi dia ingin tahu gimana ini hubungan kita. Mungkin sebelum ke pendeta, dari Lana atau Kevin, ada nggak sih pengalaman pribadi gitu di mana Tuhan tuh seakan-akan memanggil kalian, di manakah engkau gitu, dan apa sih respon, ada nggak dari Lana atau dari Kevin? Mungkin dari aku ya. Jadi pernah ada momen di dalam hidup aku kayak bosan untuk aktif di gereja. Jadi sampai akhirnya aku pindah gereja, terus tadinya ingin memulai start yang baru, terus kayak udah biasa-biasa aja lah. Jadi pengen jadi pendengar yang baik dan benar aja di gereja, datang duduk diam gitu kan. Tapi ternyata entah kenapa ketika berpindah-pindah itu selalu setiap kali pindah tiba-tiba ada aja gitu yang datengin, terus kayak ngajak ayo bantu ini gitu. Dan kebetulan aku orang yang sulit untuk menolak kalau ketika orang minta bantuan selagi aku bisa melakukannya. Jadi seperti itu, udah sempat pindah-pindah, tapi habis itu gitu lagi. Jadi aku pikir kayaknya emang nggak bisa nih. Kayaknya jadi akhirnya saya ditarik menyerah sama Tuhan gitu. Iya, ditarik terus sama Tuhan. Jadi aku pikir ya udahlah kalau begitu. Oke. Nah pendeta, balik lagi ke di manakah engkau. Ini pendeta pasti ada insight yang berbeda, pandangan yang lain gitu yang bisa kita dapatkan. Tetap sama. Hanya memang menarik ini ya. Ayekah ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan di manakah engkau 3 kata ya, atau where are you 3 ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani disebut ayekah, that's all. Satu kata. Itu memang satu kata diperlihatkan walaupun ada
pronoun di dalamnya. Nah, menarik ini ya, ketika ditanya seperti itu, kira-kira kalau, karena ini tidak bicara tentang tempat sebenarnya kan, di mana. Tapi lihat jawaban Adam. Dia bicara tempat loh. Di manakah engkau sembunyi? Kan gitu ya. Itu dasarnya kan gitu. Karena dia bilang begini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena telanjang. Ya. Lalu karena itu aku sembunyi. Ya sembunyilah dia kan. Tapi dia bilang telanjang. Padahal dia nggak telanjang kan. Dia kan sudah pakai itu. Dia sudah pakai cawat dari daun-daun. Tapi dia bilang dia telanjang gitu ya. Nah, jadi di mana engkau? Aku sembunyi katanya. Sembunyi. Tapi kalau sembunyi ngapain ngomong gitu ya. Nah itulah tanda bahwa memang ini bukan pertanyaan teologis. Ya, itu yang dipahami oleh penulis pelajaran sekolah begitu. Ini kerja keroyokan ya. Dia tidak menganggap, jadi mereka ini tidak menganggap ini pertanyaan teologis, tapi ini pertanyaan misiologis. Lalu apalagi? Ini bukan pertanyaan tentang kondisi, tapi ini pertanyaan tentang ini pertanyaan tentang kondisi ya, bukan pertanyaan tentang lokasi ya. Apalagi yang didapatkan? Ini bukan pertanyaan tentang letak persembunyian ya, melainkan di mana posisi kesetiaan. Nah, saya suka tadi yang Bro Kevin bilang, mau dibawa kemana hubungannya, kira-kira gitu kan. Ini hubungan kita ini mau dibawa kemana, kira-kira demikian ya. Jadi ini luar biasa. Jadi Allah itu buat pertanyaan, dan itu banyak sekali pertanyaannya. Bukan hanya di mana engkau, ayekah itu tadi ya, tapi ada pertanyaan. Siapa yang kasih tahu kau telanjang? Ditanya terus ditanya ya. Jadi tidak seperti menghakimi ya, tapi tanya terus sampai akhirnya ya ketahuan lah kan. Lalu kemudian ada deklarasi. Akhirnya. Jadi Tuhan yang menjangkau, Tuhan yang datengin, Tuhan yang mengkonfrontasi Adam dan Hawa ya atas apa yang mereka lakukan. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Allah yang rindu untuk tinggal dengan atau bersama kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah menjangkau Adam dan Hawa. Walaupun mereka tidak bisa tinggal lagi di Taman Eden, tapi Allah tetap rindu untuk mau bersama-sama dengan manusia. Dan ini kita dapat lihat ceritanya, berbagai cerita Alkitab, di mana Allah menunjukkan kerinduannya, keinginannya untuk tinggal bersama dengan manusia. Satu cerita yang diangkat di pelajaran hari Senin adalah mengenai Babel, di mana setelah air bah, orang-orang berkumpul di satu tempat, lalu mereka ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, tetapi Allah mengacaukan bahasa mereka. Kalau di dalam pelajaran hari Senin disebutkan, Allah melakukan intervensi, mengacaukan bahasa mereka dengan tujuan untuk membuat mereka menyebar ke seluruh bumi. Nah, ini kenapa Allah ingin, atau tujuan Allah itu supaya manusia menyebar ke seluruh bumi. Padahal kalau misalnya di satu tempat aja kan istilahnya kayak bangsa Israel, di mana ada bait suci di situ, Allah tinggal di situ. Ya udah di situ gitu, Allah bersama-sama dengan mereka. Ini kalau misalnya di Babel harusnya Allah tinggal di situ aja juga bisa gitu kan, lebih mudah lah istilahnya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau dari Kevin, menurut Kevin kenapa gitu? Sebenarnya Tuhan waktu Tuhan ciptakan manusia, Dia suruh untuk penuhilah bumi gitu kan. Sehingga sebenarnya di situ secara tidak langsung Tuhan bilang ya jangan cuma menyendiri, jangan cuma ngumpul di satu tempat doang gitu kan. Tapi terlebih fokus lagi mungkin di Babel ini mereka memang berkumpul untuk tujuan yang mengkhianati maksud Tuhan sebenarnya. Mereka bahkan mau menyaingi Tuhan seakan-akan gitu kan, kayak mau menantang Tuhan gitu, kayak habis dikasih air bah, mereka bikin lah ya udah kita mau bikin menara sampai langit gitu. Supaya kalau ada lagi air bah lagi mungkin kita bisa selamat gitu kan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Jadi ya sayangnya ya mereka melakukan sesuatu, berkumpul itu bukan dengan maksud yang baik gitu. Mereka cuma mau bahkan ya melawan Tuhan. Jadi
di satu sisi yang lain, tadi pertanyaan kedua, mungkin Lana yang jawab deh. Oke, langsung Lana. Wow, dilempar bola panas ke sini. Baik, setelah disundul saya menyambut ya. Jadi base dalam dasar dalam satu hubungan itu kan selain kasih dengan satu sama lain adalah kepercayaan ya. Tapi kita di sini lihat bahwa kepercayaan manusia kepada Tuhan tuh selalu saja gagal gitu. Adam dan Hawa tidak percaya bahwa Tuhan udah bilang jangan makan, dimakan. Terus ini juga pada saat kejadian Babel juga, padahal Tuhan udah bilang nggak akan ada lagi air bah. Bahkan dia bikin tanda khusus untuk janjinya itu, yaitu dengan memberikan pelangi gitu. Tapi lagi-lagi manusia ini nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya mereka bikin itu. Jadi salah satu tujuan mereka bikin Menara Babel itu adalah karena mereka merasa, oh kalau nanti Tuhan mau menghukum mereka, karena mereka sepertinya berencana untuk berbuat dosa lagi. Jadi kalau Tuhan bikin air bah lagi, mereka bisa selamat, tinggal naik aja ke atas gitu kan. Nah terus yang kedua, udah dibilang nih sama Tuhan bahwa seperti tadi yang Ko Kevin bilang, di kejadian itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dibilang kan, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang. Tujuan Tuhan, ini adalah salah satu tujuan Tuhan tadi untuk menciptakan manusia selain berhubungan, yaitu memelihara dan memenuhi isi bumi ini kan yang udah Dia ciptakan. Nah tapi lagi-lagi manusia bandel nih, nggak mau percaya, nggak mau nurut. Nah mereka disuruh menyebar malah malah pengen membuat kota metropolis. Kalau yang aku baca di buku Para Nabi dan Bapak, mereka pengen membuat satu kota metropolis di mana di situ jadi center kekuasaan mereka, dan nanti akhirnya orang-orang akan memandang kota itu dan memuji kekuatan manusia gitu. Jadi mengalihkan bukan Tuhan lagi yang dipuji tapi jadi manusianya gitu. Jadi udah banyak maksud-maksud jahat ketika mereka membangun Menara Babel ini. Oke. Pendeta ada tambahan lain? Babel ya. Ya. Jadi saya menarik ini, kata di ayat 7 ada kata mengacau balau kan ya. Baiklah kita. Jadi Allah berkata ya, bersabda di antara mereka, turun, kita perlu turun, padahal itu sudah dibangun tinggi sekali, tapi perlu turun Allah untuk melihat ketinggian manusia. Ya. Lalu dia katakan mengacaukan di sana bahasa mereka. Lalu 9 lagi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Nah kata kacau balau ini, mengacau balaukan ini kata kerja yang berangkat dari kata balal. Mirip-mirip Babel, balel. Ya. Yang walaupun arti original balal ini sebenarnya, ini overflow, to overflow. Seperti kalau mengisi sesuatu sampai tumpah. Atau mencampur. Dalam hal misalnya minyak dengan apa gitu, dicampur begitu. Tapi untuk konteks mereka ini memang dikacaukan. Karena coba, dari cerita tentang Menara Babel ini, tentang rencana mereka melawan kehendak Tuhan, kira-kira model kota apa ini? Kan sama seperti Lana bilang tadi kan, ini menjadi tempat di mana mereka akan bergantung pada diri sendiri. Ini seperti Jethro ya, ngumpul-ngumpul crowded begitu ya, yang seharusnya berpisah. Nah ini kan berbeda sekali dengan versi lawan dari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Allah kemudian memberikan karunia bahasa sehingga mereka bisa mengerti satu sama lain. Tapi tetap saja ujungnya mereka yang dapat karunia bahasa itu nggak ngumpul di situ, menyebar. Jadi tetap saja rencana Allah itu seperti itu. Jadi bukan kumpul-kumpul di situ terus di situ, enggak. Kita kumpul for worship, ya kan? Kalau kita bicara tentang holy convocation, kumpul. Ya betul. Tapi tetap saja kau harus kembali ke tempatmu. Karena kau misionari, kau harus menjangkau. Dan konteksnya di pasal yang ke-11 ini sudah generasi keberapa ini? Generasi lebih dari 10 ya, dari Adam. Jadi dosa itu sudah terlalu kacau balau ya, sudah rampan begitu, luar biasa. Jadi mereka ini harus menjadi misionari sebenarnya. Tapi justru ngumpul-ngumpul di situ, lalu akhirnya sharing sesuatu yang keji ya, yang luar biasa begitu, sehingga pada akhirnya ini harus dihentikan. Ini mega proyek harus dihentikan. Pertama-tama Tuhan sentuh saja bahasanya, cek, udah selesai. Ya, supaya mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing dan mengerti konsep tentang memenuhi bumi ini dan menjadi misionari. Demikian. Dan ini sesuai dengan topik kita
kuartal ini ya pendeta ya. Jangan cuman ya ngumpul-ngumpul untuk berkumpul untuk ibadah, tapi jangan cuman ngumpul-ngumpul lalu cuman ngomong, cuman diskusi, cuman belajar, tapi pergi mulai melakukan sesuatu. Ada ahli meeting pernah bilang begini, rapat itu 2 jam, itu sehat. Lebih dari 2 jam jadi agenda setan katanya. Ayo terlalu lama, jadi keluar gitu ya, keluar jadi jangan terlalu lama. Oke, thank you. Nah, kita melihat juga ada cerita-cerita tokoh-tokoh iman ya, Abraham, Yusuf, Musa, dan tadi pendeta sudah di awal katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau berubah apa yang berubah, yang tadinya relationship-nya, hubungannya bisa langsung muka dengan muka, ini nggak bisa lagi. Tapi apakah orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab yang tokoh-tokoh iman yang besar ini benar-benar mereka melihat lalu mendengar, merasakan kehadiran Allah gitu? Apa perbedaannya dengan kita zaman sekarang? Apakah kita bisa mengatakan, oh ya saya mendengar, benar-benar saya mendengar suara Tuhan berbicara? Karena sebenarnya Allah itu adalah Allah yang rindu untuk tinggal bersama dengan kita, bukan Allah yang jauh sekali, Allah yang pengennya dekat sama kita. Tapi kok sekarang terkesannya lebih orang-orang lebih jauh gitu daripada orang-orang di zaman perjanjian lama mungkin, pendeta? Alkitab katakan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Percaya nggak? Tapi kemudian datanglah Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Nah, gimana yang benar ini? Mungkin kata akan, mungkin future nanti ya. Tapi sebenarnya kita juga pernah dapatkan berita bahwa kita bisa melihat Allah di dalam gambar kepenuhan dan kesempurnaannya dalam Yesus. Tapi begini, sejak dosa, nggak ada yang bisa lihat Allah. Siapa yang bisa? Bahkan sebenarnya gini, kalau kita mau mundur ya, sebelum dosa terjadi pun, siapa yang bisa melihat Allah? Allah itu mulia sekali. Jadi orang yang melihat itu sudah melihat Allah itu, yang dilihatnya itu bukan Allah itu sendiri, tapi manifestasi kemuliaannya. Misalnya api, ya kan? Atau mendengar suaranya, suara Allah, really? Suara Allah, tahu suara Allah? Nah, kita tahu ada penyanyi-penyanyi yang kondang yang luar biasa suaranya. Bisa membuat seperti resonansi ya, bergetar kita ya, telinga kita ini. Jadi kita rasa gimana kan begitu. Suara Allah, jangan main-main. Tapi yang manifestasi kembali lagi ya, suara Allah itu dibuat sedemikian rupa. Gambaran suara Allah katanya seperti air bah, desau air bah katanya. Ya, membuat apa katanya kijang beranak, membuat kayu-kayu Libanon bisa goncang-ganjing begitu ya. Tapi semuanya itu manifestasi. Jadi kalau mau ditanya perbandingan antara masa lalu, yaitu masa di zaman perjanjian lama, gak usah lu perjanjian baru ya, masa perjanjian lama, dengan zaman kita sekarang, yang kita lihat itu adalah manifestasi, teofani, ya, manifestasi kemuliaan Allah. Soal kita bisa lihat, enggak bisa lihat. Allah itu roh, ya. Jangan bermain-main dengan itu ya. Nah, kalau kita paham konsep ini, maka kita tidak akan masalah dengan yang namanya Godhead, ya Trinity. Kita nggak ada masalah. Ya. Oke. Nah, kalau dari Lana dan Kevin, seperti apa sih pengalaman kalian mengalami kehadiran Allah itu? Nah, silakan Kevin. Oke. Kalau ini sebenarnya tadi mungkin sedikit juga menjawab pertanyaan Yola tadi. Kenapa sih sekarang kayaknya susah mendengar suara Allah gitu, contohnya kan? Sedangkan nabi-nabi dulu kalau dicatat di dalam Alkitab mereka bisa mendengar suara Allah gitu kan. Mungkin karena zaman dahulu noise di sekitar kita itu jauh lebih sedikit daripada sekarang gitu. Kita terlalu banyak noise di sekitar kita sehingga ya ketika Allah pun berbicara kepada kita agak lebih susah untuk kita, atau jauh lebih susah mungkin untuk kita bisa mendengarnya. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita mau mendengar suara Allah, memang ya noise yang sekitar kita ini ya kita harus atur gimana supaya ya bisa berkurang gitu. Karena susah untuk mendengarkan ketika di sekitar kita memang berisik. Itu apalagi di Babel berisik. Ya. Jadi kalau secara pribadi kalau mendengar atau merasakan hadirat Tuhan, aku rasa kita perlu banyak bersyukur, perlu banyak melihat bagaimana Tuhan menyertai kita gitu di dalam perjalanan iman kita kah, di dalam pelayanan kita kah, di dalam pekerjaan kita bisa melihat bagaimana Tuhan tuh menyertai kita gitu. Dan
Dan seringkali kalau kita bisa mengambil waktu untuk merenungkan bagaimana, itu sesuatu yang bisa terasa sangat real gitu, sangat nyata itu bagaimana Tuhan menyertai kita gitu. Bahkan kayak saya minggu lalu, saya sempat kesaksian waktu hari Sabat di gereja, saya bisa melihat itu dari pelayan Tuhan lain yang sempat saya bantu. Ketika saya bantu dia, saya lihat, gila, ini pelayan Tuhan ini, Tuhan memang benar-benar bukakan jalan buat dia, sesuatu yang luar biasa gitu. Dan aku rasa ya sebagai umat Tuhan harusnya kita bisa mengambil waktu untuk menghargai bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Oke. Kalau dari Lana? Kalau dari aku ya, kenapa saat ini kita sepertinya susah untuk merasakan atau mendengar suara Tuhan, sebenarnya bukan karena suara Tuhannya yang terlalu kecil atau tidak bisa atau tidak mampu menjangkau telinga kita, tapi kitanya yang tidak mau mendengar. Kita tidak mau berusaha untuk mendengar dengan cara yaitu tadi kita terlalu fokus sama sekitar kita, jadi kita bisa terganggu oleh tadi kalau kata Kok Kevin noise ya apa mengganggu pendengaran kita ya, terlalu berisik gitu. Karena mungkin kita ketika kita mengalami sesuatu bukannya kita langsung datang kepada Tuhan, tapi biasanya kita cari dari sumber-sumber lain dulu gitu. Dan kalau kita lihat kehidupan nabi-nabi sebelumnya, yang namanya mereka hidup berjalan bersama dengan Yesus bukan berarti mereka benar-benar berjalan banget secara live gitu, literal jalan sama Yesus bareng, tapi bergandengan gitu. Bergandengan tangan, tapi dalam artian mereka benar-benar berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga suara Tuhan itu tidak asing buat mereka karena saking seringnya hidup dengan Tuhan itu. Jadi mereka bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan gitu. Tapi kalau contohnya ilustrasinya mungkin kalau misalkan kita suka sama satu penyanyi, walaupun mungkin kita nggak lihat video klipnya, kita akan tahu ini suaranya siapa. Suaranya Mariah Carey kah? Atau Raisa kah? Atau siapa? Nah itu. Kalau kita misalkan sangat menyukai suara itu, kita akan bisa mengenal suara Tuhan yang mana gitu. Oke, terima kasih Lana. Teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran hari Selasa. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah sesuai dengan strategi misinya. Nah, mungkin pertanyaannya langsung pendeta, kenapa dari mulai kejatuhan manusia sampai kedatangan Yesus yang pertama, Allah yang menjadi satu dengan kita itu memakan waktu yang cukup panjang ya pendeta ya. Apakah kan Allah menjadi satu dengan kita, Allah awalnya memilih bangsa Israel untuk menjadi umatnya, tetapi ujungnya ya walaupun gagal gitu ya. Tapi apakah kedatangan Yesus itu menunggu, oh ini lihat dulu nih bangsa Israel berhasil atau enggak. Tapi toh kalaupun bangsa Israel berhasil, tetap Yesus tetap harus datang untuk menebus dosa manusia. Kenapa butuh waktu yang sangat panjang, pendeta? Dan waktu yang panjang itu katakanlah 4.000 tahun kurang lebih ya. 4.000 tahun. Nah, saya suka dengan Galatia 4. Kalau mau baca semuanya juga bagus ya. Tapi ayat 4 saja kita baca. Ada kata-kata di sana. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi bukan, memang dalam arti karena kita tahu periode waktu itu cukup panjang, kita akan bilang itu lama. Tapi kata-kata dari Rasul Paulus mengatakan bahwa setelah genap waktunya, artinya kan ini perfect time ini ya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya Commonwealth-nya Yahudi itu masih ada. Nah, jadi artinya bahwa ini adalah rencana yang disusun sangat apik, yang sangat sempurna, sesuai dengan jadwal, tepat pada waktunya. Jadi waktu pasti kedatangan Mesias ini juga kita tahu sudah dibuatkan ya, diberitahu dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba begitu. Jadi ada persiapan-persiapan yang disampaikan. Dan bicara tentang tepatnya waktu ya, setelah genap waktu itu ada beberapa penjelasan dari orang yang mempelajari historical setting pada masa kelahiran Yesus.
Mengapa itu disebut genap waktu? Terlepas dari itu sudah dibuatkan, sudah diberitahukan bahkan tempatnya, di mana itu dan segala macam dengan kondisi-kondisinya. Tapi yang jelas pada waktu itu katanya itu dunia itu damai. Ya, jadi lebih damai lah, relatif damai lah. Kita nggak bisa bilang dunia itu damai, tapi maksudnya relatif damai dibandingkan dengan yang lain ya. Karena di bawah satu pemerintahan yaitu kerajaan ini, kaki ini, si Romawi ini ya, Pax Romana itu. Lalu perjalanan darat, perjalanan laut terkondisikan dengan baik. Apalagi ada bahasa universal, jadi ada bahasa apa namanya, bahasa internasional ya, bukan bahasa Inggris pada waktu itu, tapi bahasa inilah, bahasa Roma tapi Yunani gitu ya. Yunani yang lebih tinggi ya. Karena Yunani yang sebelumnya toh. Di sana juga pada kondisi di mana manusia udah nggak terlalu percaya lagi dengan agama-agama yang kacangan gitu ya. Orang udah mulai pengen mencari meaning of life ya. Agama yang bagaimana. Udah pas di situ datang. Di situlah Yesus datang. Jadi itu sudah direncanakan sedemikian rupa dan itu genap waktunya ya, berdasarkan kalender, berdasarkan schedule Allah. Kira-kira God's perfect timing gitu ya Pendeta ya. Waktu Allah yang sempurna, yang tepat. Nah, dari Lana, apa yang kita bisa pelajari dari penjelmaan Yesus hubungan dengan misi Allah kepada kita? Kalau yang aku bisa pelajari dari penjelmaan Yesus menjadi manusia untuk memenuhi misi Allah, menyelamatkan manusia adalah yang pertama, ternyata ketika Yesus hidup di dunia ini, bahkan dari kecilnya pun dia tetap mempelajari firman Tuhan, walaupun dia sendiri adalah firman itu sendiri ya. Seperti yang kita tahu di Yohanes ya, kalau nggak salah Yohanes, bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu adalah firman itu sendiri. Terus yang kedua bahwa dia menjadikan misi Tuhan itu adalah pekerjaan utamanya. Jadi kalau kita sekarang mungkin kan terbalik ya, pekerjaan misionaris itu adalah sampingan. Pekerjaan utama kita adalah mencari uang. Menarik untuk makan. Ya, saya juga masih seperti itu. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Mudah-mudahan kita bisa berubah ya, hubungan kita udah belajar ini. Dan yang ketiga mungkin yang bisa aku dapatkan juga dari pelajaran penjelmaan Tuhan ini adalah dia sudah tahu dan sudah siap untuk menderita. Kalau kita kan kadang-kadang konsepnya bahwa ikut Tuhan seharusnya hidup saya nggak susah. Ya memang ada janji Tuhan bahwa tidak ada yang di Mazmur ya kalau nggak salah, bahwa tidak ada umat Tuhan yang hidupnya meminta-minta. Tapi bukan berarti nggak akan pernah susah gitu. Walaupun nanti kita tahu Tuhan pasti akan tolong. Tapi kadang-kadang kita nggak mau, kayak hidup sulit tuh nggak mau. Ada masalah sedikit kita nggak mau gitu. Seperti itu yang aku dapatkan. Nah ini menarik karena aku nanya ke Kevin ya, seperti apa sih aplikasi kehidupan misionarisnya Tuhan Yesus itu untuk kita sekarang? Apakah tadi seperti yang Lana katakan harus ninggalin pekerjaan, keluarga? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ya, karena banyak orang bilang, kalau misalnya mau ikut Yesus harus meninggalkan segalanya. Itu memang di Alkitab ada satu kutipan yang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti itu universal untuk semua orang juga gitu. Dan aplikasinya apakah itu berarti saya harus tinggalkan pekerjaan dan lakukan itu? Enggak juga, karena pada kenyataannya di setiap lini kehidupan itu Tuhan membutuhkan misionarisnya dia gitu. Dan di kantor kah, di sekolah kah, Tuhan butuh misionarisnya dia. Dan tetapi memang ada orang-orang mungkin tertentu yang perlu untuk meninggalkan pekerjaannya mereka. Kenapa? Karena buat beberapa orang tertentu pekerjaan itu sudah menjadi berhala mereka gitu. Sehingga ada waktunya di mana ya udah, mereka memang harus meninggalkan yang menjadi berhala ini untuk mencari Tuhan gitu. Kalau enggak, yang hilang bukannya orang lain, yang hilang malah diri mereka sendiri gitu. Jadi mungkin setiap pribadi itu kita mesti melihat diri kita masing-masing. Tuhan, apakah memang saya ini misionaris? Atau saya suka ada orang yang suka bilang gini, kalau Anda bukan seorang misionaris, Anda adalah ladang misi. Jadi kalau misalnya kita belum jadi misionaris, kita tuh sebenarnya adalah sebuah ladang misi gitu. Kita perlu untuk ditobatkan gitu. Karena karena ada kutipan juga bilang bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam kerajaan Allah lahir sebagai seorang misionaris gitu. Jadi kalau kita belum jadi misionaris, ya itu yang harus kita lihat sendiri. Apakah saya misionaris atau apakah saya memang harus bertobat gitu. Mungkin itu kali. Oke. Menariknya ada beberapa mungkin ya keluarga yang malah
berbeban berat kalau ada anggota keluarganya yang lain, oh saya mau jadi misionaris atau saya mau tinggalkan pekerjaan saya untuk melakukan hal ini. Gimana ini pendeta? Ya susah ya. Ya tapi jangan sampai membuat Tuhan kita malu ya, karena pilihan-pilihan yang keliru yang dibuat. Ya. Yang jelas gini, kalau ditanya kepada kita, apakah kita pelayan paruh waktu atau pelayanan penuh waktu, kan begitu. Ya. Jadi selama kita masih memandang, saya suka tadi istilah Lana itu ya, selama kita masih memandang pekerjaan kita itu adalah yang utama dan pekerjaan Tuhan itu sampingan, maka di situlah problemnya. Tapi kalau kita pandang bahwa pekerjaan kita itu justru adalah tempat. Saya suka bicara tentang tentang lokasi ya. Jadi saya kerja di mana nih? Katakanlah saya kerja kantoran nih. Saya nggak perlu harus tinggalkan itu, karena sementara saya bekerja kan. Bahasanya di perjanjian di Matius pasal 28 ayat 19 itu kan kalau diterjemahkan itu kan having gone maksudnya kan. Setelah kamu pergi gitu ya, atau sementara kau pergi gitu ya. Jadi sementara kau bekerja bisa juga gitu kan. Sementara kau bekerja, itu tempat pekerjaanmu itu jadi ladang misimu kan. Taksi driver contohnya. Bilang nggak taksi driver? Itu penumpang itu semua itu. Itu mereka ini ya. Jadi enggak langsung serta-merta kemudian tapi ada juga orang yang memang dipanggil secara khusus, ingat ya, ini dipanggil, diutus secara khusus, yang harus tinggalkan itu semua. Ya, ada itu. Bukan hanya pendeta ya, tapi ada orang-orang, ya kita tahu ada beberapa orang muda yang membaktikan dirinya, karena mereka merasa terpanggil. So what? Then support them. Ya kan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, di dalam panggilan itu ada janji bahwa Allah terus-menerus bersama dengan kita. Kita nggak perlu takut. Tadi mungkin Lana sebutkan ya bukan artinya kita nggak akan pernah susah, tapi kalaupun kita mengalami kesusahan, pergumulan, ada janji Tuhan bahwa Allah terus-menerus bersama dengan kita. Masalahnya mungkin memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita melakukan misi, kita melakukan pekerjaan nih, tapi motifnya bukan kasih atau hubungan dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kita mengaku, wah saya punya hubungan kok sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi ya saya cukup di sini aja. Jadi kata Lana, saya pendengar aktif aja, pendengar setia, pendengar yang baik saja gitu. Menurut Lana gimana? Ya tentunya tidak bisa ya, karena kan ini misi Tuhan. Ya. Tidak mungkin kita melakukan misi Tuhan, tapi kita tidak mempercayai atau tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan sudah tentukan gitu cara-caranya. Jadi pakai pemikiran kita sendiri ya nggak mungkin, karena ini kan misi-misi Tuhan, kecuali ini misi kita gitu kan. Mungkin ada misi-misi terselubung ya. Nah itu yang berbahaya. Boleh nggak? Aku agak sedikit. Sebenarnya bisa aja kita melakukan misi tanpa motivasi gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau di Yohanes 10 dibilang bahwa ada orang upahan juga. Yeah. Yang bikin misi bukan karena dia kasih, tapi karena dia dibayar atau karena dia merasa aku akan dapat sesuatu dari itu, gitu kan. Tapi ya ini beresiko gitu kalau kita melakukan misi Tuhan dengan motif yang salah gitu. Mungkin itu peringatan. Oke, gimana menurut pendeta? Itu tadi. Tapi untuk ayat ya, 1 Korintus pasal 13 lah. Okay. Ya, walaupun orang banyak yang keliru ya waktu membaca 1 Korintus pasal 13 dia pikir itu kasih. Oh, kasih antara sesama. Oh, kasih antara suami dan istri. Bukan ya. Ini bicara tentang karunia rohani sebenarnya. Itu makanya dia dibikin di tengah untuk menggandeng pasal 12 tentang karunia rohani, lalu pasal 14 juga karunia rohani. Dibikin di tengah-tengah. Ada kemungkinan, ada. Karena berkata-kata dia dalam bahasa manusia atau malaikat tanpa kasih. Ada. Bernubuat. Seharusnya untuk pelayanan. Seharusnya perasaan kasih. Tapi tanpa kasih. Beriman sehingga dapat pindahkan gunung. Tapi nggak kasih. Dipindahkannya gunung supaya apa? Menimpa satu desa gitu supaya mati semua desa kan? Atau memberikan tubuh bahkan untuk dibakar, tapi tanpa kasih. Nah, tapi yang paling menarik lagi Filipi 1:15 contoh. Coba kita baca itu. Filipi 1:15. Ini Paulus berkata, apa dia bilang? Ada orang katanya memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Kita mau yang ada di sini. Memberitakannya dengan maksud yang baik. Tadi dengan prinsip tadi ya kasih. Ada saja kemungkinan. Ya.
gembala upahan itu menarik gitu ya, gembala upahan. Karena upah, selama upahannya nggak main, janganlah gitu. Cari kerjaan lain dia. Kira-kira begitu ya. Kalau nih misalnya pendeta karena upahnya, saya mengharapkan upah surga. Tapi ya saya melakukannya karena upah itu gitu. Salah juga nggak pendeta? Yesus berkata ya, lakukan gini-gini, karena besarlah upahmu di sorga. Tapi begini, ya sama seperti ya saya lah dulu ya, saya bicara tentang hubungan saya dengan bapak saya. Waktu saya kecil, setiap kali bapak saya pulang, saya sambut dengan baik. Nah, khususnya mama saya. Kenapa? Karena mereka bawa sesuatu. Jadi saya lebih menunggu yang dibawa dia itu daripada. Lalu setelah saya besar, baru saya alami, baru saya rasakan bahwa ternyata saya tidak terlalu butuh kantong bapak saya sebenarnya. Saya butuh dia. Saya butuh mama saya daripada itu oleh-oleh yang dibawanya dari pasar gitu ya. Tapi kan itu butuh apa ya? Butuh waktu ya, untuk kedewasaan, pertumbuhan. Bahwa Allah itu lebih menarik daripada itu tuh janji-janjinya itu kan. Allah itu lebih menarik. Ya, itulah sebenarnya yang mau dapatkan. Ya. Amin. Oke, ini karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita langsung ke kesimpulan. Apa karakter Allah yang Lana, Kevin, pendeta bisa dapatkan dari pelajaran kita di sini dan hubungannya dengan misi Allah bagi kita, Lana? Karakter Allah yang bisa aku dapat ya, karakter Allah itu dia itu selalu konsisten terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia udah janjikan gitu. Jadi ya sebagai ciptaannya, dan kalau misalkan aku mau mempunyai hubungan yang baik juga dengan Tuhan, ya aku harus sama seperti dia gitu, supaya kita ada koneksinya. Seperti itu. Oke. Kevin? Kalau aku mungkin Allah yang memiliki rencana. Jadi Tuhan itu nggak cuma sekedar, Tuhan itu bukan Allah yang reaktif gitu. Kita seringkali mungkin ketika kita hidup itu kita dalam mode reaktif gitu. Yeah. Kalau misalnya gue dalam kemalangan, maka gue berdoa. Maka gue pergi ke gereja. Maka gue pergi lakukan apa. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu udah punya rencana dari awal, oke saya akan lakukan seperti ini. Dan saya akan stick kepada rencana itu. Gitu. Amin, puji Tuhan. Pendeta? Mirip. Yang saya perhatikan adalah ya dari pelajaran kita ini ya. Jadi saya bertambah sesuatu ini dari mengenai Allah kita ini. Allah ini rupanya adalah Allah yang jadi oknum yang suka bersosial ya. Ya dia penuh dalam kasih ya. Karena apa? Dia suka bikin relationship. Saya nggak tahu dalam 4 temperamen yang kita sering pelajari ya. Kolerik, melankoli, sanguin, dengan phlegmatik. Kira-kira mana yang paling bersosial ini? Mungkin sanguin. Walaupun sanguin ini kadang-kadang udah dapat teman baru lupa teman lama kan gitu, ada modelnya gitu ya. Tapi lainnya begitu ya, dia ada juga melankoli, dia dekat sama orang ya gitu deh. Karena itu dia cari itu. Jadi kalau begitu kita adalah orang-orang yang harus bisa buat teman baru ya. Cari upaya ya. Sama seperti tantangan di sekolah sahabat ini katanya. Ada tantangannya. Cari lokasi baru, cari teman baru, cari gitu ya. Tapi jangan lupa yang lama. Ya, demikian itu yang saya dapat. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Dan tentunya tadi kita sudah sebutkan juga bahwa sepanjang triwulan ini bukan hanya berdiskusi saja, tetapi ada tantangan. Dan tantangan selama pekan ini, berdoalah setiap hari sepanjang pekan supaya Allah membuka hati Anda untuk menjadi bagian dari misinya. Kami dari Diskusi Sekolah Sahabat menantang pemirsa semua untuk berdoa setiap hari, bukan bagi siapapun terlebih dahulu, tapi bagi diri sendiri supaya Tuhan membuka hati saya untuk melakukan misi Allah bagi kita. Mungkin kalau misalnya Anda sudah melakukannya mungkin sebelum-sebelumnya, ada tantangan lanjutan buat Anda. Cari tahu nama dari seorang dalam hidupmu yang belum kamu ketahui. Apakah itu tetangga, teman kerja, penjaga toko, pengemudi bis, petugas kebersihan, dan sebagainya. Mulailah untuk berdoa baginya setiap hari. Seperti yang tadi pendeta sudah katakan, bersosial ya pendeta ya. Bersosial untuk kita mengenal orang baru dan berdoa baginya.
kami rindu untuk bisa mendapatkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara bagaimana ketika Anda melakukan hal itu dan apa yang Tuhan lakukan, bukakan kepada Anda semua dalam challenge atau tantangan selama pekan ini. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Selamat mengikuti. Halo teman-teman diskusi Sekolah Sahabat, kita sudah masuk lagi di dalam sesi tanya jawab dan sudah pelajaran pertama ya Pendeta, pelajaran yang baru. Namun masih ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan triwulan lalu atau pelajaran mengenai surat Efesus. Tentunya kita sudah bersama dengan Pendeta Tula Lesi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pas banget kita satu pekan ini lagi merayakan Hari Batik Nasional, Pendeta. Jadi kita pakai pakaian batik ya. Oke, langsung aja Pendeta. Ini pertanyaan yang pertama dari Willy Sui. Nah, ini salah satu pemirsa setia Sekolah Sahabat. Salam, saya ada pertanyaan nih dalam pembelajaran kita. Paulus sudah memberitahu kelengkapan kita untuk setia dan kuat dalam kebenaran. Pertanyaannya, siapa yang bersalah apabila kita jatuh dalam dosa? Setan yang mendatangkan pencobaan, atau Tuhan yang mau menguji kita, atau diri sendiri kita sebagai orang berdosa? Ini menarik nih pertanyaan Pendeta. Baik, terima kasih Allah. Shalom untuk para pemirsa Hope Channel Indonesia. Jadi luar biasa, terima kasih Saudara Willy Sui atas pertanyaannya. Jadi siapa nih? Jadi kita lihat dulu Efesus pasal 6 supaya kita boleh tahu bersama. Siap. Ya Allah tolong boleh baca ayat 10 dan 11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Baik, terima kasih. Jadi memang yang Tuhan minta adalah melalui Paulus ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Tuhan pengen kita tuh kuat. Sama juga yang Petrus nulis kepada jemaatnya di dalam 2 Petrus 3:9 juga Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan pengennya tuh kita tuh selamat. Itu hati Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan siapkan semuanya. Paulus bilang pakai. Lalu nih kalau gimana? Itu kan pilihan toh sama kita toh. Nah lebih jauh Yakobus tulis. Coba Yola tolong baca Yakobus 1 ayat 14-15. Oke, Yakobus 1. Sebentar Pendeta. Ayat 14-15. 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya, jadi keinginan kita sendiri udah dibilang sama Tuhan, Tuhan undang pakai. Pakai, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. Tapi ada banyak orang gak mau. Pilihan kita itu kalau kita jatuh ke dalam dosa itu bukan siapa-siapa punya salah. Pilihan kita. Yakobus kasih tahu itu kamu. Orang tuh kalau Tuhan sendiri dia pengennya kita selamat ya. Itu luar biasanya kasih Allah. Dia sampai datang mati di atas kayu salib untuk kita. Dia tinggalkan sorga untuk saya dan saudara. Jadi itulah Tuhan. Apalagi yang bisa dia buat. Dia sudah lakukan semuanya untuk supaya kita selamat gitu loh. Jadi pilihannya sama kita. Itu ya Allah. Terima kasih Pendeta. Dan ini cocok juga dengan pelajaran pertama kita ya, bahwa Allah yang menjangkau kita. Iya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah yang lebih dahulu mendatangi mereka. Iya. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Gisheha Chaneli. Pertanyaannya, bila dogma gereja di kemudian hari ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita tetap berdiri teguh pada dogma gereja atau berdiri teguh pada firman Tuhan? Lalu pertanyaan yang kedua, kebenaran itu ke-10 perintah atau kebenaran itu adalah Yesus? Baik, terima kasih untuk Gisesa ya yang sudah memberikan pertanyaan ini. Saya rindu dulu membaca ya bagaimana Tuhan punya rancangan untuk umat yang sisa ya. Bila mana kita baca Wahyu
12 ayat 17 dulu untuk tentang gereja ini ya. Oke. Wahyu 12 ayat 17. ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Baik, terima kasih. Jadi kitab Wahyu memberitahukan buat kita bahwa ada umat Allah, perempuan dalam kitab Wahyu adalah gereja. Ya. Jadi gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Itu jelas sekali. Jadi gereja yang memang menuruti akan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi ada juga gereja yang bila mana kita baca Wahyu, kitab Wahyu 18, kita boleh lihat di sana, Wahyu pasal 17 juga kita boleh lihat di sana bahwa ada kepalsuan, ada penipuan, ada gereja yang tidak mengajarkan dogmanya tidak berdasarkan kitab suci. Lalu siapa yang kita akan ikuti ya? Luar biasanya Yesus kasih di dalam Yohanes pasal 10 ayat 16. Ini Yesus sendiri yang berkata, Yola tolong boleh baca Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jelas. Ya. Jadi sebagaimana Adam jatuh dalam dosa, Allah yang datang, dan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa masih ada padaku lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya yang bukan dari kandang atau dari gereja yang mengajarkan kebenaran. Dikatakan di dalam ayat 16 ini luar biasa Tuhan, ini ajaib Tuhan. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Jadi Tuhan berkarya untuk menuntun domba-domba. Ada banyak orang kesaksian, baik melalui mereka dituntun dalam kebenaran ini melalui orang lain, melalui mimpi, melalui apa saja. Tapi memang janji Tuhan, Tuhan akan tuntun domba-dombanya. Yang lebih luar biasa lagi ayat 16 bilang ini, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi kebenarannya adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau kita sementara ada dalam sebuah gereja yang tidak mengikuti dogmanya tidak mengikuti ajaran Alkitab sepenuhnya, dengar suara Tuhan untuk memanggil kepada gereja yang mengajarkan akan dogmanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita ikuti adalah Kristus. Dengarkan suaranya. Tuhan bilang lah, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Mereka harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan. Ini luar biasa. Jadi inilah ajaibnya Tuhan memanggil kita dalam kebenaran ini. Kalau pertanyaan yang kedua gimana Pendeta? Okay. Apakah kebenaran itu 10 perintah atau Yesus? Tadi Pendeta kan sempat katakan kita mengikuti Yesus. Iya. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 17. Okay. Ini kitab Yohanes semua nih jadinya nih. Siap Pendeta. 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, nah sekarang coba kita baca Yohanes 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, jadi sama ya, kata-katanya Yola itu siapa? Yola juga kan? Ya. Kan Yola yang berkata-kata. Jadi Yola yang berkata itu. Jadi kebenaran itu adalah Allah. Ketika dia, ya artinya firman Allah itulah wujud dirinya. Ya ketika Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, Alkitab mencatat bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi kebenaran itu adalah dia sendiri dan juga firman-Nya. Firman-Nya itu adalah perkataan-perkataannya. Tadi Yohanes 17 ayat 17 bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Nah dia sendirilah kebenaran itu. Dialah, karena Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak terpisahkan. Nggak terpisahkan. Karena kata-katanya Yola, ya Yola juga. Iya. Ya kan, kata-katanya Allah, ya Allah juga. Dialah yang berkata itu. Dialah kebenaran itu. Jadi ketika dia berkata, dirinya adalah kebenaran, dan firman-Nya juga adalah kebenaran. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pelajaran yang lalu mengenai surat Paulus, surat Efesus. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, tapi kita tidak akan menjawab lagi di pelajaran selanjutnya, karena pelajaran selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pelajaran triwulan yang keempat, pelajaran yang baru. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi pelajaran yang pertama ini, kita minta Pendeta Leroy untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, pelajaran pertama ini
sesungguhnya telah mengungkapkan siapakah Allah yang kami sembah. Dia adalah Allah yang penuh dengan misi kepada kami. Allah yang tidak akan pernah menyerah terhadap kami. Walaupun kami dalam pengetahuannya yang luar biasa akan jatuh, tapi Allah tetap menciptakan manusia. Suatu manifestasi kasih yang luar biasa, yang melampaui akal dan kemampuan kami untuk memahaminya. Kiranya ya Bapa, pelajaran ini boleh menolong kami untuk boleh merefleksikan karakter Allah yang terus mengasihi dan mencari hubungan dengan umat ciptaannya. Demikianlah kami hendaknya mempunyai kasih dan rindu untuk menjalin hubungan dengan lebih banyak orang lain. Dan di atas hubungan itu, kami rindu memperkenalkan Yesus yang adalah juru selamat mereka juga. Terima kasih Bapa di sorga untuk pembelajaran, diskusi yang kami sudah nikmati. Kiranya ini boleh memberkati kami sekaliannya, termasuk sahabat-sahabat pelajar Alkitab yang menyaksikan diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Leroy, Lana, dan juga Kevin sudah berdiskusi bersama. Pembicaraan kita, diskusi kita harus terhenti di sini. Ya. Tetapi mulailah berbuat sesuatu. Mulailah lakukan tantangan-tantangan yang diberikan dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Sebelum menutup, saya mau katakan selamat Hari Batik Nasional. Ya, batik. Puji Tuhan untuk kekayaan warisan budaya batik yang telah menjadi warisan dari kebudayaan Indonesia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.